Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Veronica dengan NIM 2101021100018 dan teman saya. Saya Salma Rabia Rizky dengan NIM 2101021100083. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang bencana banjir, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Geografi Kebencanaan yang diampu oleh Bapak Dr. Saiful Amin, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana banjir dan juga cara mitigasinya. Yang pertama yaitu bencana banjir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari laman Kemendikbud, banjir bandang merupakan banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir deras, menghanyutkan beberapa benda-benda seperti kayu dan sebagainya. Nah, banjir bandang sendiri ini biasanya disebut dengan air bah. Lalu macam-macam banjir di Indonesia. Jadi macam-macam banjir di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama banjir biasa, yang kedua banjir sungai, dan yang ketiga banjir rob. Nah, banjir biasa sendiri merupakan banjir yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan. Nah, banjir biasa ini terjadi karena genangan air yang tidak terserap oleh tanah dan mengakibatkan wilayah di sekitar tersebut tergenang oleh air. Lalu yang selanjutnya banjir sungai. Nah, banjir sungai ini terjadi karena volume air sungai yang melebihi kapasitas. Nah, biasanya banjir sungai ini terjadi karena terjadinya badai dan juga hujan deras yang turun secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya yaitu banjir rob. Nah, banjir rob sendiri merupakan banjir yang diakibatkan oleh pasang air laut. Jadi air laut yang naik tersebut menggenangi sampai ke daratan dan menggenangi daerah tersebut sehingga terjadi banjir rob. Nah, banjir rob ini juga dikenal dengan sebutan banjir genangan. Yang selanjutnya yaitu mitigasi bencana banjir. Nah, mitigasi bencana banjir ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu mitigasi sebelum banjir atau mitigasi pra banjir, bencana banjir. Lalu yang kedua ada mitigasi saat terjadinya banjir, dan yang ketiga yaitu mitigasi setelah terjadinya banjir atau mitigasi pasca bencana banjir. Nah, yang pertama yaitu mitigasi sebelum banjir. Jadi mitigasi yang dilakukan pertama yaitu dengan mengetahui beberapa hal yang harus dilakukan saat terjadi banjir, baik terkait dengan evakuasi maupun mempersiapkan diri saat sebelum terjadinya banjir. Lalu yang kedua ada mitigasi saat terjadi banjir, yaitu yang pertama yaitu kita harus waspada saat terjadi banjir. Lalu kita harus menghindari aliran listrik dan juga bersiap jika sudah ada perintah evakuasi. Selain itu kita juga harus mempersiapkan kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu mitigasi setelah terjadinya banjir. Jadi mitigasi setelah terjadinya banjir yaitu kita harus membersihkan kawasan-kawasan yang terdampak atau yang terkena genangan banjir tersebut. Lalu selanjutnya memeriksakan diri ke dokter apabila terjadi sesuatu yang serius akibat banjir tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menghindari aliran listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir yang terjadi di desa saya sendiri, yaitu Desa Masangan Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Seperti yang kita ketahui, banjir yang ada di Indonesia ini merupakan hal yang biasa. Termasuk juga di Desa Masangan, banjir itu sudah menjadi langganan karena di desa kami ini aliran sungai itu mengelilingi desa. Jadi kemungkinan untuk terjadinya banjir itu sangat besar. Akan tetapi banjir yang terjadi di Desa Masangan ini termasuk bencana banjir yang ringan karena tidak sampai menelan korban jiwa atau kerusakan-kerusakan yang berat, karena banjir yang terjadi ini termasuk banjir yang ringan. Untuk mitigasi bencana banjir yang ada di desa kami, yaitu ada 3. Yang pertama mitigasi
sebelum terjadinya banjir, yang kedua adalah mitigasi saat terjadinya banjir, dan yang ketiga adalah mitigasi setelah terjadinya banjir. Yang pertama adalah mitigasi sebelum adanya banjir. Untuk pemerintah biasanya melakukan normalisasi sungai untuk mencegah adanya sampah-sampah yang ada di sungai. Yang kedua adalah untuk kami masyarakat sendiri, biasanya kami sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri saat akan terjadinya banjir, seperti aliran sungai yang menaik dan juga hujan yang tidak berhenti. Nah, saat terjadi hal tersebut, maka kami biasanya akan menutup got yang akan menuju ke sungai, supaya aliran yang ada di sungai itu tidak meluber ke permukiman masyarakat. Dan yang kedua adalah mitigasi saat terjadinya banjir. Sebenarnya tidak ada mitigasi khusus ketika terjadinya banjir, karena ini termasuk banjir yang ringan. Akan tetapi mitigasi yang harus dilakukan itu adalah pengawasan kepada aliran banjir dan aliran sungai, dan pengawasan kepada anak-anak yang melakukan atau bermain di aliran banjir dan aliran sungai. Jadi kepada orang tua harus lebih waspada kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah mitigasi setelah terjadinya banjir. Nah, untuk mitigasi setelah terjadinya banjir ini biasanya kami para masyarakat akan membersihkan kawasan rumah dan sekitar rumah masing-masing, karena setelah terjadinya banjir itu biasanya banyak sekali lumpur-lumpur yang menggenang di aliran permukiman kami. Sekian presentasi dan juga penjelasan kami tentang bencana banjir dan juga mitigasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.